Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, juga ikhwatul iman yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Dan semoga ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan ilmu dicatat di sisi Allah sebagai amalan sholihan. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa hari ini adalah jadwal Ustadz Agah karena beliau sedang sakit. Semoga beliau diberikan kesembuhan, dan juga kebetulan tidak jadi pulang karena banyak pohon tumbang. Nah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi untuk membahas, menggali ibrah hikmah di balik kisah. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai kisah Nabi Lut alaihissalam beserta kaumnya, yang kita kenal dengan kaum Sodom atau kaum Sodom, ya. Nah, yang pertama gitu ya, dijelaskan bahwa Nabi Lut gitu ya, itu secara bahasa adalah isim alam yang menunjukkan nama, yaitu berasal dari kata lato yalutu luton, artinya lasiko, melekat gitu. Nah, ini arti kata lut. Tapi juga ada yang menyebutkan bahwa lato Nabi Lut gitu ya, itu memang bukan berasal dari bahasa Arab, tapi memang ajami, dari luar Arab. Nah, Lut ini nama lengkapnya adalah Lut bin Harun bin Tarikh. Nah, Tarikh ini adalah Azar atau bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi gitu ya, Tarikh ini merupakan kakek ya, dari Nabi Lut. Maka Ibrahim ini merupakan paman Nabi Lut alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Lut, yaitu Haran, adalah saudaranya Ibrahim. Nah, jadi pangintan Alo ya. Jadi Nabi Lut itu sepupunya Nabi Ibrahim. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia atau wilayah Irak saat ini. Nah, Nabi Lut ini punya anak 2 perempuan. Namun perbedaan pendapat ada di namanya gitu ya. Satu, Ibnu Jauzi mengatakan putrinya itu bernama Rubsan dan Zuwairsan. Sedangkan yang lain menyebutnya anak pertama perempuan itu adalah Royah dan yang kecil Arubah. Sedangkan As-Suyuti menyebutkan nama anak perempuannya adalah Rohusan dan Romisan gitu ya. Nah, ini ya rebusan talus. Nah, bisa jadi ini karena perbedaan logat atau lahjah saja. Namun pada intinya Nabi Lut itu memiliki 2 putri atau 2 anak perempuan. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Lut pergi
dari Babilonia menuju Syam, maka di sana berpisah. Nabi Ibrahim ke Palestina, sedangkan Nabi Lut ke Yordan, ya, tepatnya di dekat Laut Mati. Nah, sedangkan menurut Imam Al-Maroghi, Lut itu sudah menikah, gitu ya, ketika pergi dengan Ibrahim dan datang ke kaum Sodom itu dalam keadaan sudah berkeluarga. Tapi ada juga ulama tafsir yang menyebutkan bahwa Nabi Lut itu menikah di sana. Jadi menikah dengan orang sana, orang Sodom. Sehingga tak aneh bila istrinya kafir, gitu ya, atau ikut membantu kemaksiatan yang terjadi di kampung tersebut. Nah, adapun Sadum atau Sudum itu ya merupakan qaryah, kampung. Jadi sanes negara gitu ya. Kampung yang terletak di lembah Urdun, Yordan. Nah, maka Nabi Lut di sana tinggal, tugasnya tentu untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Sudum oleh Al-Quran disebut sebagai saudaranya Lut. Sebagaimana firman Allah di surah As-Su'ara ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahum akhuhum. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, ala tattaqun, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, jadi Al-Quran memposisikan Nabi Lut dengan kaumnya sebagai saudara. Tentu saudara yang dimaksud adalah saudara sekampung, senegeri, setempat tinggal, bukan saudara seagama atau senasab. Sebab secara nasab atau tempat asal, Nabi Lut itu adalah saudaranya Ibrahim alaihissalam. Nah, kaum Sodom ini dipimpin oleh raja-raja yang zalim, gitu ya, serta sombong. Tapi di sisi lain negeri ini adalah negeri yang kaya, subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Nah, gitunya. Tapi pemimpinnya zalim. Selain pemimpinnya zalim, masyarakatnya juga adalah masyarakat yang suka membuat kerusakan dan menebar atau menampakkan syahwatnya seperti binatang. Nah, ucing kan teisin ya, gandeng gitu ya, mundek kawin, tesugan nyumput gitu. Nah, itulah gambaran kaum Sadum ini. Kemudian juga menurut An-Najari, kaum Sadum ini tinggal di sekitar Laut Mati. Nah, artinya yaitu Al-Bahru Al-Mayyit, Laut Mati. Bahkan dulu disebut juga Bahrul Lut. Nah, artinya Laut Lut. Bahkan Laut Mati itu tidak ada sebelum ada kejadian yang menimpa kaum Nabi Lut. Jadi kenapa ada Laut Mati? Nah, menurut pendapat ini karena terjadi zilzal, gempa bumi, yaitu bumi bagian bawah menjadi dibalikan gitu, sehingga terjadilah yang namanya Laut Mati dengan khasnya gitu, cuaca atau kondisi laut di sana. Gitu. Teh asal muasalna kalau menurut An-Najari itu karena gempa yang menimpa kaum Nabi Lut. Nah, itu
pengertian atau penjelasan mengenai profil singkat dari Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sadum. Jadi gambarannya kaum Sadum ini memang kaum yang kaya raya, gitu ya, mampu, subur, makmur, kemudian juga diperintah oleh kekuasaan yang memang mendukung terjadinya atau maraknya kemaksiatan pada waktu itu. Nah, hal ini juga nampaknya sudah terjadi ya di kehidupan kita. Sebab di tahun 90-an bahkan menjelang 2000 yang namanya LGBT itu tidak ada, atau bendera pelangi itu tidak ada. Baru sekitar di tahun 2000-an, 2012 gitu ya, ketika Amerika mulai mengkampanyekan gitu ya LGBT, kemudian juga dengan simbolnya, disusul dengan Brazil yang menjadi negara pertama yang mensahkan pernikahan sesama jenis, gitu ya. Dan mereka digambarkan sebagai kaum minoritas, gitu ya, yang tertindas dan butuh yang namanya pembelaan. Nah, maka di sini ada orang-orang yang mengatasnamakan HAM, gitu ya, hak asasi manusia, untuk membela kaum LGBT yang katanya tertindas. Namun, gitu ya, kemaksiatan atau kesesatan ini akan menjadi kekuatan manakala mereka secara jumlah sudah banyak. Nah, seperti kaum Sadum. Kalau jumlahnya 1-2 mungkin tidak akan berpengaruh, gitu ya. Tapi kalau banyak, bahkan sampai pemimpinnya, mereka akan memiliki power, kekuatan untuk menindas. Karena di antara sifat kaum Sadum bukan hanya terang-terangan, tapi kalau ada yang lewat ke kampung tersebut ditewak, gitu ya, teras diopi. Nah, gitu ya, nauzubillah min zalik. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat kaum Sodom di dalam Al-Quran. Nah, di antara sifat-sifat kaum Sodom adalah mereka yang pertama suka melakukan fahisyah. Nah, fahisyah. Waluton idh qala liqaumihi, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, Ataktunal fahisyata, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu? Nah, yang dimaksud fahisyah adalah liwat, yaitu kegiatan yang bermakna ityanur rijal, mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat. Jadi melampiaskan syahwatnya bukan kepada perempuan atau ke lawan jenis, tapi kepada laki-laki. Dan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang mana belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kalian. Nah, jadi kaum Sadum ini adalah kaum atau orang pertama ya, yang melakukan dosa suka sesama jenis. Bahkan Khalifah Bani Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik, dia pernah mengatakan, sungguh kami tidak tahu adanya hubungan atau suka antar sesama jenis kecuali setelah dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi sepertinya lamun mah Quran tengah jelaskan tah moal apal dan tidak menyangka ada orang yang suka kepada sesama jenis, gitu. Nah, kemudian gitu ya, fahisyah bahkan Imam Amr bin Dinar pernah mengatakan, manaza
dzakarun ala dzakarin fi dunya, tidak bercampur laki-laki terhadap laki-laki di dunia ini, hatta kana qaumul lutin, kecuali pada masa kaum Lut. Nah, jadi sekali lagi kaum Lut ini adalah penggagas gitu, atau peletak batu pertama LGBT gitu ya. Nah, di antara bentuk fahisyah yang lain yaitu rusaknya para generasi muda-mudi pada waktu itu karena melampaui batas dalam memenuhi syahwat. Yang kedua, keturunan yang berkurang secara drastis. Ya, karena mau ada keturunan bagaimana? Karena mereka suka sesama jenis. Jadi sejatinya diantep oge gitunya akan hilang gitu ya. Tapi bisa jadi mereka hamil dengan maksud untuk mempertahankan, mengeksistensikan ajaran mereka. Yang ketiga, rusaknya para wanita yang berpaling dari suami-suami mereka. Nah, kemudian yang kedua, jadi menurut riwayat dari Ibnu Abi Darda bahwa perilaku homoseksual pada zaman Nabi Lut itu justru dilakukan pertama kali oleh perempuannya dulu. Nah, jadi sebelum kaum laki-laki itu, menurut Imam Ibnu Abi Darda mah perempuannya dulu, yaitu 40 tahun sebelum puncak di mana laki-laki suka dengan laki-laki. Kana lawatu fi qaumi lutin fin nisa. Perilaku homoseksual pada zaman Nabi Lut telah dilakukan fin nisa oleh wanitanya dulu. Qabla an yakuna fir rijal, sebelum populer menjadi tren di kalangan laki-laki. Bi arba'ina sanah, 40 tahun sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi yang memulai trendsetter suka sesama jenis menurut keterangan Ibnu Abi Darda yang dikutip oleh Imam As-Suyuti, bahwa yang pertama adalah perempuannya dulu. Dan hari ini seperti itu, bahwa yang pertama kali dirusak adalah perempuan dulu. Nah, ya, perempuan dulu. Kemudian As-Suyuti mengungkapkan penjelasan lain, yaitu dari Hudzaifah, bahwa yang benar bukan seperti pernyataan tadi, tetapi istaghna an-nisa'u bin nisa'i war rijalu bil rijali. Artinya tidak ada yang memulai antara laki-laki dan perempuan, tetapi yang pasti di kaum Sadum itu istaghna an-nisa bin nisa. Perempuan saling memuaskan dengan perempuan. Ar-rijalu bir rijali. Laki-laki dengan laki-laki. Gitu ya. Jadi sudah menjadi budaya dan menjadi perilaku yang tidak dianggap menyimpang. Ya. Nah, kemudian mereka juga di antara sifat kaum Sodom itu memandang suci, memandang baik perilaku keji mereka. Wa makana jawaba qaumihi, jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan ila an qalu, tidak lain hanya mengatakan akhrijuhum min qaryatikum, usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota ini. Innahum unasun yatatahharun, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.
Jadi menuduh Nabi Lut dengan kaumnya sebagai orang-orang sok suci. Siapa yang suci sebenarnya? Kami, kata kaum Nabi Lut. Yatanazzahuna an adbarir rijal wa adbarin nisa. Nah, Ibnu Jauzi menjelaskan yang dimaksud dengan kesucian yaitu yatanazzahuna, mereka memandang bersih, memandang layak, normal, biasa, bahkan suci, an adbarir rijal, bercampurnya dari, mohon maaf, dubur-dubur laki-laki, wa adbarin nisa, dan dubur-dubur perempuan. Nah, ya. Dan hari ini seperti itu. Mereka menganggap bahwa orang yang menentang atau orang yang menolak itu dianggap orang yang ketinggalan zaman. Nah, dianggap orang yang tidak toleransi, gitu ya. Padahal sejatinya mereka yang tidak bertoleransi. Kemudian bukan hanya mereka memandang suci, mereka pun tidak segan dan malu untuk, gitu ya, mencoba menikmati dalam tanda kutip tamu-tamu Nabi Lut, yaitu para malaikat yang diserupakan menjadi laki-laki rupawan. Nah, ya. Katakanlah Nabi Lut itu pemuka agama, ada tamu, nah, ya, bukannya disambut, malah ingin, gitu ya, diopi, gitu ya. Itu luar biasa. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi min qablu, dan datanglah kepada kaumnya dengan bergegas-gegas. Min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Qala, Nabi Lut berkata, ya qaumi haula'i banati, wahai kaumku, inilah putri-putriku, gitunya. Hunna atharu lakum, mereka lebih suci bagimu. Nah, itu ya, ditawisan banati, putri-putriku. Nah, ini bisa bermakna dua. Satu, putri kandungnya, putri kandung Nabi Lut alaihissalam, atau bermakna perempuan dari umat Nabi Lut. Itu ya, karena Nabi itu adalah bapaknya umat. Gitu ya. Nah, tetapi mereka menolak, gitu ya, dan malah mendebat, gitu ya. Sejatinya mereka tidak menginginkan putri-putri Nabi Lut, gitu ya. Dan sejatinya Nabi Lut sudah tahu bahwa maksud kedatangan kami itu untuk apa. Nah, berarti terbayang ya, dalam kondisi terpojok, gitu ya, tidak ada pembela, tidak ada penjaga, Nabi Lut didatangi oleh masyarakat yang banyak. Bukan hanya banyak, mereka berkeinginan untuk, gitu ya, mempermalukan Nabi Lut dengan ingin mengganyang, gitu ya, 3 tamu Nabi Lut. Nah, tak terbayang kondisi hati Nabi Lut ketika itu seperti apa. Nah, itunya urang wae aya nu ngetrok teu wawuh sawaknya. Apalagi ini Nabi Nuh tahu kaumnya berperilaku seperti itu dan tahu bahwa ada tamu yang sangat dinantikan dalam tanda kutip oleh kaumnya. Nah, gitu ya. Bahkan tidak segan Nabi Lut untuk menawarkan putrinya. Nah, berarti saking takut dan paniknya Nabi Lut. Gitu. Silahkan, ini anak saya. Orang tua mana yang mau merelakan putrinya dinikahi hari itu juga
dengan orang yang tidak dikenal atau dikenal dengan kejahatannya, kecuali ada alasan yang sangat terpaksa. Kemudian yang ketiga juga ini menunjukkan betapa Nabi Lut sangat memuliakan tamu. Bahwa orang yang masuk ke rumahnya, udkhuluha bisalamin amin, akan masuk dengan selamat. Gitu ya. Tidak ada gangguan, tidak ada paksaan, pasti dijaga. Nah, kan sebelumnya 3 malaikat ini kemana? Ke Nabi Ibrahim dulu. Nah, Nabi Ibrahim mah dugi ka mencit naon sapinya. Nah, tanya. Tapi tadi tuang ku si malaikat. Nah, penting-penting deh. Nah, ibunya anu ngetrok. Gitu. Assalamualaikum. Bukakeun ibu. Terus masak ibu teh. Dipasihkeun. Tadi tuang. Terus ningali tapak sukuna ngalayang. Naon cenah ieu gitu nya. Tah. Luka kuyang. Nah, begitu ya, luar biasa Nabi Lut psikologisnya begitu sangat tertekan sampai-sampai beliau rela memberikan putrinya. Kemudian memang kaum Nabi Lut itu mereka adalah kaum yang bodoh. Bodoh dalam arti bukan tidak bisa melakukan menghitung atau lain sebagainya, tapi mereka tidak mengetahui akibat dari perbuatannya. Gitu ya. Bal antum qaumun tajhalun. Sebenarnya kamu adalah kaum yang tajhalun, tidak mengetahui akibat perbuatan. Kemudian tadi dijelaskan juga bahwa orang-orang Sadum ini tidak segan untuk mencegat gitu ya. Kalau terjemahnya bahasanya menyamun gitu ya. Membegal gitu ya. Orang-orang bukan untuk mengambil harta gitu ya. Bukan untuk mengambil bawaan orang yang lewat gitu, tapi hendak melakukan liwat, melakukan perbuatan keji. A'innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki? Qata'a gitu ya, memotong. Nah, di sini mah menyamun gitu ya, dan mengerjakan perbuatan keji. Jadi mereka tidak segan untuk gitu ya, menangkap, membegal orang-orang yang lewat ke kampungnya gitu ya, untuk diperlakukan menurut keinginan mereka. Kemudian selanjutnya mereka melakukan kemungkaran dan perilaku-perilaku keji itu di tempat-tempat pertemuan. Artinya di ruang-ruang publik. Nah, gitu ya. Jadi jika seperti hari ini ikon atau simbol pelangi sudah mulai disebarkan ke ruang-ruang publik. Nah, khususnya kalau yang suka atau pernah lihat sepak bola gitu ya. Nah, ban kaptennya selalu memakai pelangi dengan tulisan One Love, satu cinta. Ai Honda mah One Heart-nya. One Love gitu. Kemudian di dalam tayangan-tayangan anak-anak seperti apa? Little Pony, nah gitu, pelangi unggul. Ataupun film-film Marvel gitu ya, atau DC gitu ya, sering menyelipkan tayangan atau cuplikan-cuplikan pasangan-pasangan sejenis. Nah, jadi mereka menyelip-nyelipkan, entah agendanya apa. Padahal di barat hari ini terjadi degradasi penduduk gitu ya, yang mana angka kelahiran lebih kecil daripada angka kematian. Nah, gitu ya. Kenapa gitu ya? Apakah mereka tidak
berpikir dan tidak takut bahwa masyarakatnya akan hilang. Nantinya ada lost generation, ada generasi yang hilang. Seperti di Jepang atau Korea hari ini, pemuda atau muda-mudinya tidak mau atau enggan menikah. Kalau sekedar berhubungan suami istri, mereka tinggal menyewa PSK atau dengan teknologi hari ini gitu ya. Ada yang pakai boneka dan lain sebagainya. Nah, bahkan tidak mau dengan sesama manusia gitu. Karena apa? Karena dianggap tidak menguntungkan. Dan juga mereka bekerja itu siang malam gitu ya, sampai edan eling gitu ya, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, karena memang untuk biaya pensiun. Nah, jadi pensiun itu ada yang mengurus. Saha nu ngurusna di Indonesia biasana. Nah, ya, karena diminati gitu ya, tenaga kerja dari Indonesia khususnya lulusan keperawatan. Banyak yang diterbangkan ke Jepang untuk mengurus jompo. Dan lebih besar gajinya daripada yang di pabrik gitu. Ada murid anak itu ya di Al-Amin, dia pergi ke Jepang di pabrik, pulang lagi ke Indonesia, kuliah lagi keperawatan. Dek naon cenah ente? Kaditu deui tad ngurus aki-aki cenah gitu. Karena memang gajinya lebih besar dan terhitung lebih mudah kata mereka. Nah itu luar biasa ya, masifnya kaum knalpot gitu ya hari ini. Bahkan di Garut kemarin viral ada pacolita, puntennya pacolok-colok liang. Kata kelompok di Facebook yang berisi warga-warga Garut, negara Garut gitu ya. Masya Allah. Jadi sudah terang-terangan sama terang-terangan gitu. Sugan teh orang Sunda memualnya, ternyata ada. Wa ta'tuna pinadikumul munkara, dan kalian mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Gitu ya. Jadi sadis gitu ya. Di tempat-tempat publik. Kemudian memang mereka mengerjakan pekerjaan yang melampaui batas. Bal antum qaumun musyrifun. Mereka orang-orang yang melampaui batas. Nah, pekerjaan homoseksual atau liwat ini, penyuka sesama jenis, adalah pekerjaan yang sangat keji, hina, bahkan lebih hina dari pekerjaan binatang. Karena sifat atau insting hewan pasti akan mendatangi lawan jenisnya, gitu ya. Jantan mendatangi betina untuk memenuhi syahwat, atau betina menggoda jantan, gitu ya, sehingga jantan bertarung. Untuk apa itu, Bu? Agar dikawini oleh jantan terbaik, sehingga melahirkan keturunan yang baik. Nah, itu cara Allah Subhanahu wa taala luar biasa ya. Cina ngalaradu gitu. Nah, itu mah hewan gitu. Sehingga nanti populasi hewan tersebut itu ke bawah itu baik gitu, bagus. Sementara kaum Sadum atau Sodom ini hanya memenuhi syahwat gitu ya, tetapi tidak untuk memperoleh keturunan gitu. Ya. Ini menjadi tentu madharat dan bukan menjadi hal yang baik. Nah, ya, pernah viral cerita ada seorang pasangan, ternyata suaminya ini adalah gay. Gitu ya. Dia tidak tahu suaminya gay, tapi memang ingin berubah. Dia ingin berubah. Dan mohon maaf, ketika berhubungan atau melihat perempuan itu, si itunya tidak naik, tidak itu gitu ya, tidak bangkit, saking sudah parahnya. Dan istri ini menceritakan bahwa dia bersaing itu bukan dengan perempuan,
tapi dengan laki-laki. Jadi mun jalan-jalan ka mall nu ditingali teh lain istri, malah pameget gitu. Dan orang tuanya, keluarganya tidak tahu. Nah, dia hanya jujur ke istrinya yang sekarang. Dan nikah pun memang dipaksa, ya, terpaksa. Dan hari demi hari, gitu ya, alhamdulillah si suami ini dapat sembuh, gitu ya, dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang suami dalam memenuhi nafkah istri, gitu ya. Tetapi pada intinya bisa jadi ada di keluarga kita yang seperti itu. Tapi naudzubillah. Tetapi kita harus waspada. Karena dunia internet hari ini sangat-sangat mudah untuk diakses. Dengan 10 jari, bahkan 2 jari bisa mengakses apapun dan bisa bergaul dengan siapapun. Gitu. Makanya kita harus hati-hati. Nah, Ibnu Abi Dunya dikutip oleh As-Suyuti, ia mengatakan laisa syai'un minad dawabi, tidak ada satupun dari binatang melata ya'malu amala qaumi Lut, yang melakukan pekerjaan sebagaimana kaum Nabi Lut, illal khinziru wal himaru, kecuali babi dan keledai. Babi mah kadang gitu, seperti itu. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di bagian pertama ini kita dijelaskan bagaimana rusaknya kaum Nabi Lut ketika itu dan betapa beratnya dakwah Nabi Lut alaihissalam, yaitu diantara mengajak gitu ya kepada jalan Allah, juga tantangannya dari keluarga beliau. Gitu. Kemudian mereka kekeh gitu untuk menolak ajakan dakwah Nabi Lut. Dan sejatinya Nabi Lut tidak meminta upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. In ajriya illa ala rabbil alamin, tidak lain upahku hanyalah dari Rabb semesta alam. Gitu ya. Ini prinsip dakwah Nabi Lut. Jadi apa yang beliau lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin ikhwatul iman, sesi yang pertama mengenai kisah Nabi Lut. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan terakhir ya, di bulan Ramadan, menamatkan kisah Nabi Lut, termasuk bagaimana cerita atau proses kejadian azab yang diterima oleh Nabi Lut alaihissalam. Demikian kuliah subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang enak, dan sekali lagi terima kasih. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan mohon doa untuk meneruskan perjalanan ke Resik, Kota Tasik gitu ya. Semoga diberikan kelancaran, ibu dan bapak sehat semuanya. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.